Halo gamers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Luffy yang selalu membagiin tips buat kalian yang sedang push rank di Cistras ya gamers ya. Dan kali ini seperti biasa kita akan bermain di solo klasik lagi. Kita langsung mulai aja videonya. Oke gamers, kita akan langsung ke ronde 3 ya gamers ya. Nah di ronde 3 ini aku udah dapetin si ini ya, Uriella, si Bulbul bintang 2 dan Uriella bintang 2 itu udah oke banget sih. Jadi bener-bener udah kuat lah ya untuk early game ya. Kalau dapetin kayak gini sih dijamin kalian bisa nabung senabung-nabungnya gamers. Dan untuk item, untuk early game cuma dapat itemnya nggak terlalu bagus sih ya, dapat dagger sama resistant clock, magic resist ya. Tapi oke lah kalau untuk item awal-awal ini. Nah di kali ini aku mau buat 4 goblin 4 elf gamers. Jadi apa namanya, memang sekarang tuh kan kalau yang lagi meta banget itu adalah hunter tuh. Nah hunter kalau dikombinasikan dengan elf dan goblin itu pasti kuat banget gitu. Nah yang tengah aku pengen buat itu adalah combo elf elf goblin ya. Terus gimana nih caranya kalau kita bisa mau main elf yang jadi gitu biar bisa evergreen bintang 3, everblue bintang 3? Simpelnya adalah kalau di early game ronde di bawah ronde 10 kamu udah dapet si Everbloom sama Evergreen. Kuncinya ada itu. Dan apa, bulbulnya itu harus bintang 2 minimal di early game ya. Dengan 3 hero itu aku berani bilang kemungkinan besar elf kalian bakal jadi. Tapi itu dengan catatan yang lainnya nggak main. Kalau yang lainnya juga main elf ya susah juga, pasti kalian bakal berebut gitu. Karena elf ini termasuk hero yang menurut aku pribadi itu sedikit ininya ya, hero nya itu loh. Jadi poolnya kayaknya dikit banget gitu, karena kan dia mungkin druid ya, druid kan nggak perlu banyak gitu. Makanya kalau misalnya apalagi sampai 3 orang main, wah ada mending dihindarin dah. 2 orang main masih bisa jadi, tapi kalau udah 3 orang kemungkinan besar bakal gagal. Oke, sudah masuk ke ronde kelima, aku belum up level karena dengan kondisi hero the tanknya udah kayak Uriellanya udah bintang 2, ada Cyborg juga udah kuat banget ya. Langsung aja ke matchnya. Masih aman ya gamers ya. Kalau untuk early game combo seperti ini sih bagus sih, bagus banget malah aku bilang. Oke, sudah memasuki ronde ke-6. Kalian lihat aku belum ada ngeroll dan masih dapat terus hero-hero yang dibutuhin. Kita langsung mulai aja. Dia ada farming bintang 2 di situ ya, jadi farmingnya free hit. Memang kalau farming free hit itu gila banget ya gamers ya. Tapi aku punya misi supersonic ya yang bisa ngestun ya. Kalau nggak ada misi supersonic sih mungkin bakal rata sih kita kalau farming bintang 2. Aku sengaja belum naikin level karena kalau misalnya nggak ada hero yang mau dipasang juga percuma juga kan menurut aku kan. Oke, di ronde 7 ini kalian bisa lihat aku udah dapat si bulbul. Jadi aku naik level 1 pakai 2 bulbul. 1 bulbul aja udah ngeri banget, apalagi 2 bulbul ya. Nah, di early game ini kan bisa lihat di sini cyborgnya aku tarik keluar. Kenapa aku tarik keluar? Supaya aku bisa pasang elfnya gitu loh. Ya, salah satu syarat untuk main combo elf adalah kita harus punya hero elf di early game di bawah ronde 10 gitu, biar munculnya tuh hero elf semua gitu gamers. Dan aku juga masukin Hawk Rider di sini. Sudah pasti ya, kalau ada Hawk Rider itu udah pasti identiknya sama Hunter ya.
lebih identik ke hunter daripada ke rider gitu gamers. Oke, sudah memasuki ronde 8 gamers dan aku sudah dapat 7 bulbul dan aku belum ada nge-roll sama sekali. Kita langsung ke matchnya lagi. Untuk sementara sih masih aman ya gamers ya. Walaupun satu bulbul aku sudah mokat. Oh ini kalah nih, kalah sedikit. Oke, sudah memasuki ronde 9, slot aku sudah 6 dan aku ngambil si Wolf Cavalier. Untuk sementara aku pakai dia dulu. Kita langsung ke matchnya lagi gamers. Lawan juga sudah naik slot 6 juga ya. Dan dia ada Uriela bintang 2 di situ, jadi selalu bantu support untuk ini ya. Di sini juga kalah sepertinya karena dia punya kodok ya. Kodok bintang 2 sama ya susah kita ngelawan, jadi beranak terus. Coba ketemunya sorcerer ya. Oke, sudah memasuki ronde 10. Untuk ininya kita skip aja gamers ya. Di ronde 11 ini kita bisa lihat dulu yang lain. Si KH Vale ini dia mainnya warrior ya, cyborg warrior. Kemudian ada Kiwak 2 undead, kemudian ada Kiwak juga nih teman satu tim sih, 4 human 3 sorcerer, dia main sorcerer nih. Soldier ini 2 goblin 2 rider, Sekirito tadi 2 beast 2 warlock human punisher. Kemudian ada RWT main sorcerer juga. Dan 2 goblin 2 rider, 2 undead. Jadi bervariasi ya, cuma nggak ada yang main assassin sepertinya di sini ya. Tumben sekali. Nah, di ronde ke-11 ini si bulbulnya sudah bintang 3 dan kalian sudah tahu lah, sudah nggak bisa dihentikan ya kalau untuk masih mid game seperti ini. Oke. Dan memang dapatnya juga jelek-jelek banget game, cuma magic resist sama itu doang, yang lainnya nggak ada ini. Belum ada dapat item yang bagus nih, kalian bisa lihat nih. Masih jelek banget. Oke, sudah memasuki ronde 12 di sini. Wolf Cavaliernya aku pasang dulu. Wolf Cavalier ini walaupun dia sudah di buff ya, tapi aku juga nggak tahu kenapa kalau aku main rider tuh nggak tertarik sama dia, sama sekali nggak tertarik. Ada juga yang main, kalian bisa lihat di situ. Undeadnya ada beast, ada undead. Kalau menurut aku sih gamers ya, kalau untuk early game itu ronde 1 sampai ronde 10. Kalau mid game itu ya ronde 11 sampai ronde 20 gitu loh. Kalau late game itu ya 21 ke atas. Aku nyebutnya sih gitu. Kenapa aku bilang ronde 21 ke atas itu di late game? Karena banyak yang ronde 21 ke atas itu udah tershutdown, udah tusun gitu loh. Nah, aku udah maksain untuk level 7 ya, jadi udah bisa masukin 7 hero dan dapetin 2 goblin di sini, cuma hunternya masih belum ada nih gamers. Kita langsung aja. Dan untuk druid aku nih masih level 1 ya, masih parah banget ini. Tapi enak banget sih bulbul sih. Ini dia belum darahnya belum ini, karena dia belum dapat ini ya, physical ya, physical defense nya belum ada, baru magic resist.
Kalau secara item sih ampas lah kalau awal-awal main jelek banget. Oke, ronde 14 kita langsung mulai lagi. Cerberusnya belum aku pasang di board ya gamers ya, karena akan mengacaukan formasi sih untuk sementara. Dia juga masih level 1, jadi ya untuk sementara biarin aja di situ dulu lah. Oke, di 15 lawan Harpy. Kita langsung ke ronde 16 aja gamers ya. Lawan Harpy nggak usah kita lihat. Nah, di sini dapat lumayan banyak item. Di sini ada 5 item dengan spellbandnya 2, critical, ada dagger ya, ada physical defense juga di sini. Lihat kalian, aku pakai physical defense-nya. Oh enggak. Jadi physical defense-nya enggak, aku tetap pakai magic resist karena banyak sorcerer-nya banyak sekali di situ. Nah, spellband-nya aku taruh di sini ya. Nah, kita lihat nih ada sorcerer nih. Karena kelemahan elf kan sorcerer ya. Sekali dihantam sama sorcerer habis semua itu pasti. Dan di sini si Evergreen sudah bintang 2 lumayan. Hunternya masih belum aku masukin, berserkernya. Aku nggak mau tahu terlalu terburu-buru ya gamers ya. Oke, sudah masuk ke ronde 17. Kita langsung mulai aja. Sudah dapat si ini juga nih, Head Reaper-nya sudah dapat nih di ronde 17, di level 7 udah dapat Head Reaper-nya. Early yang sangat-sangat bagus ya. Mid game yang sangat bagus ya, dapat Head Reaper di ronde 17 ini ya. Tapi ini kalah ini. Dia pakai ada human, ada drone juga di situ nih. Si RWT ini kombonya combo apa yang ada kayaknya. Dia 4 human, 3 sorcerer, 2 cyborg. Sudah memasuki ronde 18, kita langsung mulai aja gamers. Lawan kodok lagi-lagi kalah. Mengkuat sih ya kodoknya. Si Kirito. Oke, kita langsung mulai lagi pertandingannya di sini. Nah, di ronde 19 aku udah dapat berserker, berarti otomatis 4 goblinnya sudah terkumpul ya. Makanya kalau di early game kita pasang goblin di board itu kemungkinan besar dapat goblin itu jauh lebih besar, dan pool goblin itu banyak banget ya sepertinya ya gamers ya. Dibanding hero-hero lain tuh paling banyak goblin sih kayaknya sih poolnya. Ada terus nggak susah nyarinya gitu loh. Di ronde 21 ini udah bisa naik ke 8, kita langsung skip aja gamers ya. Aku dapat untuk itemnya dapat buku sama spellband. Nah, di sini kalian bisa lihat si siapa namanya? Si Wolf Cavaliernya udah aku jual, kemudian si Urielanya Punishernya juga udah aku jual. Jadi aku udah masukin si ini ya, Miss Fortune ya, karena dia bisa aktifin dua warlock. Jadi ada hunter wajib, ada warlock. Kalau cara main aku sih seperti itu gamers. Kalau kita main hunter wajib banget pakai warlock ya gamers ya. Kalau aku mainnya sih gitu sih. Ya nggak nendang aja sih kalau kita hunter nggak ada warlock, nggak ada lifestealnya.
Ini sebenarnya di 8 ini udah jadi nih. Kalian bisa lihat ada 4 elf, 3 hunter, 2 goblin. Udah oke banget ini. Oke, kita langsung ke ini. Langsung pertandingannya lagi. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini di ronde 23 ini, aku ada sedikit perbedaan dari combo-combo elf yang biasa aku pakai, yaitu evergreennya aku jual, aku masukin si stinger. Kenapa aku masukin si stinger? Supaya undeadnya dapet gitu loh. Jadi ada undead, ada si ini ya, elfnya juga tetap ada gitu game saya. Cuma secara ini tankernya kurang gitu karena Evil Bloom itu kan lumayan bagus kalau kita buat tanker juga ya gamers ya. Oke, kita langsung ke ronde 23 ini. Di sini kita dia mainnya ini ya. Sorcerer Cyborg nih sebenarnya dia main di ronde 23. Ronde 24 kita langsung mulai aja. Ini sepertinya dia mainnya demon ya. Punisher demon. Untuk demon sih lebih cocok menurut aku tuh mainnya Demon Hunter ya gamers ya. Demon Hunter dengan Warlock dan Goblin. Wah, itu kuat banget sih. Kalau menurut aku daripada pasang sama Punisher gitu loh. Oke, sudah memasuki ronde 25. Kita langsung lanjut aja ke ronde 26 gamers. Untuk ronde 26 ini cuma dapat 2 ini aja gamers. Dapat ini aja nih. Defensive armor ya. Dan itu aku kasihnya ke dia semua. Cerberus aku juga masih level 1, aku udah naik level 9 ya gamers ya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi ada 2 assassin di situ, 2 undead dan goblinnya 3. Paling di 10 nanti baru masukin goblin lagi ya. Memang agak sedikit berbeda sih dari combo elf yang biasa dimainin. Kalau yang biasa kan memang ada Evil Bloom-nya, kalau di sini nggak ada. Jadi elf itu juga sebenarnya enak banget ya buat kita eksperimen di situ ya gamers ya. Jadi kita kalau otak-atik kombonya enak banget gitu loh. Di sini juga bisa aku nggak masukin berserker, aku masukin assassin gitu. Jadi ada 6 assassin gitu. Atau mungkin hunternya yang aku ubah hunternya. Si siapa namanya? Forest Spirit-nya aku ganti berserker, terus ke 10-nya aku ganti assassin bisa juga kan. Jadi 4 goblin. Jadi elf-nya cuma 3 aja. Lumayan. Yang pasti intinya sih tergantung dari kreativitas kalian lah. Kalian maunya kayak gimana, kira-kira lawannya kayak gimana gitu kan. Kalau di sini kan aku lihatnya juga sorcerernya memang sorcerer masih kuat sih, cuma rata-rata udah di bawah gitu. Dan undeadnya kuat banget kalau di sini aku lihat gamers. Kenapa memang aku harus tetap pertahankan hunter? Ya karena kalian bisa lihat di sini nih, goblin hunternya kuat banget. Oke, sudah memasuki ronde 28. Kita bisa lihat tinggal tersisa 5 player di sini ya.
Masih ada aku nih dengan 4 F3 Hunter, 2 Goblin, 2 Warlock. Kemudian ada NV Box ini dengan 4 Goblin, 4 3 Hunter. Kemudian ada Kiwa. Kiwa ini dia masih level 7. Cuma dia udah punya 6 human ya. Oh, diganti lagi 4 human. Masih tetap ya 6 human, 3 sorcerer. Kirito dengan 2 human, 3 sorcerer, 2 cyborg, 2 warlock. Kemudian Valley dengan 6 warriornya. Ini kita selalu kalah nih lawan Kirito ini. Apa kali ini kita bakal kalah juga? Memang GG sih mainnya sih kalau si ini ya. Kalian bisa lihat di sini masih kalah guys. Memang 3 kali kalah, 3 kali kalah tuh karena lawan Kirito semua tuh, jago banget ya. Oke, sudah masuki ronde 29, kita mulai lagi. Di sini Cerberus aku langsung ditarik saja. Kayak sih dia memang udah ngincar banget sih ya, udah ngincar serbe-nya aku banget. Shutdown kayaknya di sini. Dan lumayan besar. 19 minusnya, gila. Oke, kita langsung ke ronde 31 aja. Di ronde 31 ini itemnya juga nggak bagus-bagus banget sih. Sudah tersisa 4 orang di sini dengan 4 goblin, 4 undead, 6 human, 3 sorcerer, 2 goblin, 6 warrior ya. Warrior goblin, undead, warlock. Kita langsung mulai aja. Ini human sorcerernya ya, 6 human sorcerer. PR banget sih sebenarnya kalau lawan sorcerer itu. Cuman di ronde 31 ini aku memaksakan untuk harus naik ke level 10 ya gamers ya. Kenapa aku harus naik ke level 10? Karena berserker aku sudah bintang 2 dan bisa mengaktifkan 4 goblin gitu gamers ya. Dan kalian lihat untuk formasinya aku, jadi aku bagi 3 wilayah. Karena kita lawan sorcerer kita nggak bisa numpuk di satu tempat gamers. Aku bagi 3 wilayah dengan 3 hitter yang berbeda gitu ya. Jadi sebelah kanan itu ada Hawk Rider, di belakangnya ada Cerberus, di tengah itu ada, kalau tadi kan ada Frost Breed ya, kemudian ada Bulbul bintang 3, dan di paling kiri itu ada si Berserker. Jadi memang harus seperti itu gamers, harus bisa tahulah posisinya di mana-mana gitu gamers ya. Kalau kita lawan sorcerer ngumpul di satu tempat auto modar. Oke, sudah memasuki ronde 32. Tersisa 1 versus 1 ya gitu gamers ya. Secara value aku juga cuma lebih besar 1 aja dari dia. Ini sih tegang banget sih, memang di sini pertarungannya sengit banget, saling mengalahkan di sini. Kita langsung mulai aja. Jadi sama-sama atur strategi ya di sini ya gamers ya. Terus shutdown di sini dia. Lumayan besar. Oke. Nah, di sini dia Head Reaper-nya bintang 3 gamers. Itu bener-bener udah PR banget tuh. Udah Head Reaper bintang 3. Dia mau masukin Gluton. Aku sih tahu sih incarannya udah pasti si Cerberus nih. Jadi memang udah bener-bener pakai strategi. Nah, bisa lihat detik-detik terakhir si Cerberusnya aku pindahin ke tengah. Kenapa? Kalau nggak ketarik sama Gluton selesai. Tapi kalah juga sih kalau di sini nggak salah aku sih. Reaper-nya kenceng banget bintang 3 soalnya. Tapi sebenarnya ya kalau kalian bener-bener memperhatikan secara teliti banget, yang bukan buat PR-nya itu bukan cuma Head Reaper. Masih bisa menang di sini.
Tapi yang bikin PR banget itu si Dark Mage. Kita langsung ke ronde 36 aja gamers. Nah, di late game gini kita bisa lihat ya. Jadi saling atur strategi dan formasi di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini di benchnya aku ada si ini ya. Siapa namanya? Si Sword Dancer, ada 2 Sword Dancer. Kalau Sword Dancernya bintang 3, mungkin aku bakal tarik salah satu hunternya ya. Aku jadiin 3 assassin. Hitung-hitungan aku sih kayak gitu sih. Cuma kalau kalah gitu, kalau enggak ya ngapain juga kita harus ini. Nah, di sini aku kalah kan, kalian bisa lihat di sini. Kalah ya mas ya. Jadi memang kalau Harry Perbinaan 3 tuh kenceng banget gitu, saling atur posisi. Kita langsung mulai lagi di sini. Di sini aku kalah lagi kalau nggak salah aku gamers. Jadi memang Harry Pernya kenceng banget di sini. Kalian bisa lihat susah ya kita ngelawan Harry Perbinaan 3 gamers ya. Cuman aku udah tahu sih ini yang bikin PR-nya ini si Dark Mage nya, makanya harus dibunuh dulu nih. Makanya kenapa Cerberusnya aku tuh tetap menghadap ke Dark Mage gamers ya. Jadi aku biarin dulu, kita nggak usah ngatur apa-apa dulu, biarin dia atur formasinya sendiri. Jadi nggak aku utak-atik dulu sampai detik-detik terakhir. Nah, kalian bisa lihat di sini. Aku taruh Cerberus aku di sebelah kiri banget gitu. Nah, kalian bisa lihat langsung mati Dark Mage-nya. Dark Mage mati, si apa namanya? Head Reaper bintang 3-nya juga telat ya dia naiknya ya. Langsung auto win gamers. Jadi memang detil-detil pertandingan terakhir itu penting banget gitu loh. Kita harus tahu key playernya itu di mana gitu, baru kita habisin. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti itu videonya ya gamers ya. Memang sangat-sangat aku rekomendasikan untuk bermain elf ya, terutama elf goblin hunter gitu ya. Tergantung kalian lah, kalau misalnya kalian mau pakai elf goblin elf goblin sama assassin juga bisa. Kalau misalnya nanti tadi lawannya 1 lawan 1-nya lawan sorcerer, jadi kita harus masukin assassin biar ada 3 assassin gitu gamers ya. Oke gamers, semoga video ini bisa menjadi referensi kalian dalam membuat combo saat push rank di solo klasik maupun squad kalix ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, dan share buat teman-teman kalian. See you next video, bye bye.